ketika Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih utama dibandingkan pada hari-hari ini, pada bulan Zulhijjah. Kita fokuskan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Id, Idul Adha rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita semuanya. Karunia yang paling besar dan tidak ternilai harganya adalah karunia iman Islam. Itulah yang kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dalam konteks yang lain, sebagai insan, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, saya mengajak kita semuanya untuk selalu dan terus-menerus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itulah kita memiliki nilai hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Bila kalian bertakwa dan berkata jujur, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian serta akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang tetap patuh pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, sungguh-sungguh mereka akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita semuanya sungguh-sungguh beruntung karena pada hari ini adalah hari yang paling berbahagia dalam pandangan agama kita. Hari ini disebut sebagai Yaumul A'zam, hari yang agung. Ada juga yang menyebut sebagai Yaumul Adha atau Yaumun Nahar, hari pengorbanan atau hari penyembelihan. Hari ini dianggap oleh para ulama adalah hari yang mulia, lebih agung daripada Idul Fitri. Jadi Idul Adha kita kali ini adalah lebih mulia, lebih agung daripada Idul Fitri. Karena itu ulama menyebut bahwa jika Idul Fitri itu sebagai simbol kita sukses melaksanakan puasa kita 30 hari atau 1 bulan penuh,
Tetapi pada Idul Adha oleh para ulama disebut sebagai puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan simbol pemotongan daging korban, itu menunjukkan bahwa kesediaan kita untuk berkorban, kesediaan kita untuk memotong hewan korban itu dianggap oleh Allah sebagai puncak daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga syiar Idul Adha itu panjang, berbeda dengan syiar Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kita dituntun untuk membaca, melantunkan secara lantang kalimat takbir, tahmid, tasbih pada malam Lailatul Fitri. Setelah kita selesai sholat pada hari raya Idul Fitri, takbir itu sudah putus. Tetapi pada Idul Adha, menurut mayoritas ulama, kita dituntun untuk melantunkan takbir sejak awal bulan Zulhijjah sampai asar tanggal 13 hari tasyrik. Jadi selama 13 hari kita diminta untuk terus-menerus melantunkan kalimat takbir, tahmid. Di samping juga amalan-amalan yang lain. Karena itu ulama, sekali lagi saya menyampaikan bahwa keagungan Idul Adha ini lebih tinggi daripada Idul Fitri. Selain itu juga pada Idul Adha yang jatuh pada bulan Zulhijjah itu termasuk salah satu bulan haram. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 pada hari diciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya itu adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatun mutawaliyat kata hadisnya, 3 itu berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, sekarang Zulhijjah ini, dan Muharram yang sebentar lagi tahun baru kita, dan 1 itu yang tidak berturut-turut, yaitu bulan Rajab. Karena itu bulan Zulhijjah ini adalah, selain fadilah-fadilah yang saya sampaikan tadi itu, adalah bulan haram. Maka momentum dakwahnya takbir selama 13 hari, ada puasa Arafahnya, ada penyembelihan, pemotongan hewan kurban, ada ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang dianugerahi Allah untuk mengikuti haji, melaksanakan ibadah haji. Maka itu disebut sebagai syiar yang panjang di dalam agama Islam dibandingkan dengan Idul Fitri. Karena itu Allah melukiskan bagaimana keagungan bulan Zulhijjah, Idul Adha ini, di dalam surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam-malam 10, demi yang genap, demi yang ganjil. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, di dalam ayat yang lain, wal asri, demi masa. Kalau Allah menggunakan makhluknya sebagai objek yang dijadikan sebagai sumpah, maka ulama mengatakan bahwa makhluk itu memiliki keistimewaan tersendiri. Menurut mayoritas ulama, wal fajri itu maksudnya adalah demi waktu fajar pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, pada pagi hari ini, sejak fajar tadi itu. Oleh
oleh ulama mengatakan itu merupakan sumpah Allah, karena itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Salah satunya adalah kita melaksanakan Idul Adha. Walayalin asyar, demi malam-malam yang 10. Sekalipun disebut malam juga termasuk hari menurut mayoritas ulama. 10 yang mana? 1 sampai 10. Ada yang mengatakan 1 sampai 13, karena di dalam bahasa Arab 10 itu tidak harus artinya yang angka 10, 9 dan 10 itu. Bisa saja lebih dari itu. Wasyafa'i wal watr, demi bilangan yang genap dan bilangan yang ganjil. Bilangan yang genap itu apa? Bilangan yang genap pada 10 atau 13 awal bulan Zulhijjah. Sekalipun kita menyadari bahwa kita harus mengabdi kepada Allah, tidak membutuhkan, tidak peduli kapan itu, tetapi kita juga yakin bahwa Allah memberikan waktu dan tempat keistimewaan tersendiri. Kita sholat di Masjidil Haram 1 kali misalnya, itu sama dengan 1000 kali, 100.000 kali di Masjidil Haram itu kalau kita sholat di tempat lain. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali, 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali kita sholat di tempat yang lain. Di dalam bulan puasa ada juga Lailatul Qadar. Artinya apa? Ada memang Allah menentukan tempat, waktu yang istimewa. Demikian juga di sini. Tetapi para ulama juga mengatakan bahwa kunu rabbaniyin wala takunu sya'baniyin. Di dalam Lataiful Ma'arif itu didokumentasikan perkataan Asy-Syibli ini. Jadilah kalian sebagai pengabdi kepada Allah secara totalitas. Wala takunu sya'baniyin. Jangan kalian menjadi orang yang taat hanya pada bulan Sya'ban saja. Jangan kalian itu menjadi orang yang taat hanya pada bulan Ramadan saja. Jangan juga kalian menjadi taat fi Dzulhijjah. Jangan hanya menjadi pengabdi hanya pada bulan Zulhijjah saja, karena begitu rupa amalan-amalan yang agung di dalamnya. Tetapi sekali lagi, memang ada keistimewaan waktu dan tempat itu. Karena itu seluruh waktu tempat kita jadikan sebagai objek atau sebagai momentum kita untuk beribadah, lebih-lebih pada bulan Zulhijjah, pada hari ini juga. Karena itu Nabi kemudian mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Ketika Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih utama dibandingkan pada hari-hari ini, pada bulan Zulhijjah. Kita fokuskan, tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya, keagungannya pada hari ini dan sampai tanggal 13 nanti, yang dulu sudah lewat kita. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apakah juga itu jihad, berperang di jalan Allah katanya? Nabi, apa sahabat bertanya? Nabi kemudian menjawab, iya, sekalipun berjihad kepada Allah, berperang, itu lebih sedikit pahalanya katanya dibandingkan pada hari ini, kecuali kalau dia itu berjihad lalu kemudian dia mati, dia tidak kembali dengan dirinya dan hartanya, artinya dia tidak mati, tidak artinya dia mati, itu baru lebih agung. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna a'zamal ayyam indallahi yauman nahar
hari yang paling agung di sisi Allah itu adalah pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada momentum yang berbahagia ini, saya mengajak kita semuanya untuk mengucapkan selamat kepada kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya yang sudah berniat, berazam untuk menyiapkan sebagian hartanya untuk berkorban dengan menyembelih bahimah binatang, baik itu domba, kambing ataupun sapi di daerah kita. Ya, kalau di Arab Saudi itu onta. Karena itu kita mendoakan apa yang mereka keluarkan sebagai manifestasi ketakwaan mereka kepada Allah, mereka mendapatkan pahala yang berlimpah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang akan mengganti nanti. Korban yang kita keluarkan dengan duit, dengan uang, Allah akan menggantinya nanti. Dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Kita juga mengucapkan doa harapan kepada jamaah haji kita. Ada mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam yang ada di tanah suci Mekah yang disebut oleh Allah sebagai Duyufur Rahman, tamu Allah, atau Wafdur Rahman, tamu-tamu Allah. Kita berdoa semoga mereka bisa menjalankan ibadah haji mereka dengan tenang, nyaman, dan mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan haji itu mereka mendapatkan haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang kita laksanakan pada hari ini adalah identik dengan ibadah kurban. Ibadah kurban dengan cara menyembelih hewan kurban ini sesungguhnya bukan tradisi baru, bukan syariat baru di dalam agama kita. Sejak Nabi Adam, syariat ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian binatang kurban disebut oleh Allah sebagai instrumen, sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Adam kemudian semua nabi menurut mayoritas ulama mengatakan juga itu diperintah untuk melaksanakan syariat kurban. Tetapi momentum yang paling besar yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ketika Adam, hadirin sidang id rahimakumullah, diperintah oleh Allah dengan mengatakan, Nabi Muhammad SAW ketika diminta oleh Allah untuk membacakan bagaimana peristiwa korban yang dilakukan oleh Nabi Adam, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi dari sana. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah dengan sesungguhnya cerita tentang anak-anak Nabi Adam. Ketika dua anaknya itu diperintah untuk berkorban, dari kata-kata oruba, kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Cara kita dekat kepada Allah, kalau orang sudah akrab, kalau orang sudah dekat dengan siapa saja, mau minta apa saja, itu menjadi mudah. Ada pejabat, ada menteri, itu karena mereka dekat. Ada jabatan A, mendapat kemudian efek dari jabatan itu, ya karena mereka dekat. Kita juga dengan demikian seperti itu. Kalau kita mau dekat kepada Allah, mau minta apa, dosa kita diampuni,
diampuni karena kita dekat, kita akan menjadi mudah untuk diampuni dosanya. Mau minta surga juga mudah untuk mendapatkan surga. Karena itu yang paling penting kita garis bawahi adalah ketika dua anak Adam, Habil dan Qabil, salah satunya itu mempersembahkan korbannya itu dengan binatang, dengan harta benda yang jelek. Yang satu itu memberikan korbannya itu dengan kambing yang gemuk, sehat. Kita ringkas dengan harta yang terbaik. Maka Allah mengatakan orang yang mempersembahkan harta terbaiknya, itulah yang diterima. Makanya ayat tadi ditutup dengan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya yang diterima dari Allah amalan kalian, amalan kita semuanya itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Dalam konteks Habil dan Qabil, maka yang diterima itu adalah Habil yang mempersembahkan hewan korbannya yang terbaik. Itu sebagai manifestasi totalitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat korban ini secara konsisten kemudian dijadikan syariat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat korban seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim akhirnya menjadi syariat permanen yang diwajibkan juga, yang dijadikan syariat untuk kita semuanya. Di awal khutbah tadi saya membacakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang berlimpah. Karena itu salat kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Jadi kita melaksanakan salat pada hari ini, sesungguhnya kita sedang menjalankan perintah di dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah korbanmu. Jadi setelah ini nanti kalau ada yang mau melaksanakan kurban, memotong hari ini atau besok atau lusa atau lusanya lagi, itu sesungguhnya kita sedang menjalankan ayat ini, perintah di dalam ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang suka menyakiti kamu wahai Muhammad akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa korban yang dialami, yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, yang puncaknya kemudian kita rayakan pada saat ini sebagai, kita sebut sebagai Idul Adha, harus mampu kita refleksikan dan aktualisasikan esensi apa yang ada di balik peristiwa itu. Ketika Nabi Ismail diganti oleh oleh domba, oleh kambing yang gemuk, harus mampu kita camkan, harus mampu kita renungkan apa esensi di balik itu semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Ali Syariati di dalam bukunya Hajj bahasa Inggris, ada juga di dalam bahasa Indonesia, judulnya Haji. Dia mengatakan bahwa ibadah korban memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa kecintaan kita kepada Allah harus totalitas. Nabi Ismail yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu bukan perintah yang tiba-tiba, bukan perintah tanpa tujuan. Ali Syariati mengatakan bahwa kecintaan kita kepada anak itu adalah kecintaan yang bisa mengalahkan kecintaan kita kepada istri,
kepada harta yang lain. Orang mau melakukan apapun demi kecintaan kita kepada anak kita. Dia tidak peduli halal haram. Karena kecintaan kita kepada anak, maka kita akan langgar perintah Allah itu. Kata ahli syariati, ketika Ismail itu diminta untuk dikorbankan, sesungguhnya bidikannya adalah kepada harta kepunyaan kita yang paling kita cintai. Karena itu ahli syariati menghubungkan peristiwa korban itu dengan surat Al-Anfal. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Jadi beliau hubungkan dengan posisi anak yang bisa menghalangi kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah berkorban itu menurut syariati, apapun yang menghalangi ketakwaan kita kepada Allah, maka itu harus disingkirkan. Quraisy Syihab, kenapa harus menggunakan binatang? Quraisy Syihab mengatakan bahwa apapun yang menghalangi kecintaan kita kepada Allah, maka harus disembelih, harus dipotong. Anak tadi yang memiliki posisi yang paling strategis di tengah-tengah kita. Kita bisa berbuat apapun demi anak, tetapi ketika anak kita ini menghalangi ketakwaan kita kepada Allah, maka kecintaan itu harus disembelih. Ego kita itu harus kita potong. Kira-kira seperti itu. Karena itu, hadirin hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat manusia yang oleh Imam Al-Ghazali disebut salah satunya memiliki sifat al-hayawan, sifat kebinatangan, mementingkan diri sendiri, menghalalkan segala cara. Sifat bahimah itu sama dengan sifat binatang. Itulah yang harus kita potong, harus kita sembelih pada diri kita semuanya, di dalam rangka untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut ulama, peristiwa Idul Kurban, ada penyembelihan hewan kurban itu di dalamnya harus dimaknai secara simbolik, tidak hanya sebatas pada pelaksanaan syariat semata. Saya ulangi, tidak hanya sebatas pada menjalankan syariat semata. Itu sudah benar. Tetapi kita harus maknai lebih dari itu. Ketika menyembelih korban, sesungguhnya yang kita sembelih itu adalah sifat kebinatangan, sifat hewan yang buruk, yang sering itu menjadi godaan, yang sering menjadi penghalang kita untuk mengabdi secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai khutbah terakhir, saya mengajak kita semuanya di tengah kita melaksanakan Idul Kurban, Idul Kurban pada hari ini. Kita sesungguhnya sedang menghadapi banyak tantangan lah, baik di negara kita, di dunia, dan
di daerah kita. Di dunia, saudara-saudara kita di Palestina masih menyedihkan nasib mereka. Saya terakhir membaca berita sejak Oktober tahun 2023 sudah 54.249 saudara-saudara kita di Palestina meninggal dunia. Yang meninggal, belum lagi bangunan, gedung-gedung, infrastruktur yang hancur. Belum lagi kita hitung bagaimana nasib saudara-saudara kita yang terluka, yang sakit. Sampai sekarang umat Islam kita semuanya tidak bisa berbuat apapun. Israel itu beberapa tahun mereka siap dengan senjatanya, sementara kita hanya seminggu berperang itu sudah habis senjata kita. Ini nasib umat Islam yang harus kita renungkan. Karena itu di dunia internasional umat Islam kita ini masih menghadapi tantangan yang begitu besar, dan banyak lagi tantangan-tantangan yang lain. Di daerah kita Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Juni kemarin, ini sekarang tanggal 6, Radar Lombok media itu menurunkan berita yang sangat mencengangkan lah bagi saya pribadi terkait dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu pemerkosaan, berzina mungkin yang kita tidak tahu itu, yang diam-diam itu. Berzina, pelecehan seksual, LGBT lah, yaitu pelecehan, itu kekerasan seksual. Sampai kemarin tanggal 2 sampai ya bulan inilah, itu jumlah kasus yang muncul itu 976 kasus kekerasan seksual. Ini yang terungkap. Bagaimana kemudian yang berzina diam-diam? Bagaimana kemudian berzina yang suka sama suka? Kalau kekerasan seksual ini kan kita pikirkan tidak suka, akhirnya muncul sebagai kekerasan. Bagaimana kalau yang suka-suka? Kalau 976 ini kita hitung dengan jumlah hari setahun 2024 di 360 sampai bulan inilah 5 bulan lah. Ini kan bulan ke-6 ini. 5 bulan. Itu jumlah harinya itu 510. Saya hitung-hitung tadi malam itu, jadi setiap hari kekerasan seksual itu terjadi 1,9, 2 lah kira-kira yang maksa-maksa itu. Itu belum, tadi sekali lagi, belum masalah zina, itu belum itu. Padahal Nabi mengatakan, idza zahara zina fi qaryatin fa ahallu uquballah atau kama qala. Kalau diam-diam kita sudah menghalalkan zina, itu kata Allah itu sesungguhnya kita sudah menghalalkan, kita akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu faktornya itu karena nafsu bahimah, hayawan itu belum kita sembelih. Belum lagi masalah narkoba dan yang lain-lain. Dan lain-lain tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada pengangguran, ada PHK. Pekerjaan menjadi susah, daya beli kita juga rendah. Ya, itu juga ya. Tetapi yang tadi juga berat dan sangat mencengangkan bagi kita semuanya, yang setiap hari ketakwaan kita, lambang-lambang ketakwaan kita itu yang paling meriah. Jadi kalau saya baca penelitian Kompas itu, negara mana yang paling religius?
Salah satunya adalah Indonesia, di samping Senegal dan yang lain-lain. Jadi saya mohon maaf ini kalau saya menyampaikan itu, yang saya lihat yang religius siapa? Yang miskin. Ya kita tidak terlalu miskin lah ya adalah sedikit itu. Bukan, tapi ini jadi tantangan kita yang miskin. Dan yang juga korupsinya banyak. Gimana sih ini? Tidak nyambung itu. Penelitian itu yang paling religius tetapi yang melanggar aturan ya kita juga gitu. Ini sebagai bagian dari introspeksi bagi kita semuanya. Tantangan-tantangan itu harus kita carikan jalan keluarnya mulai dari kita semuanya. Kita tidak perlu menyalahkan A, B, C, D siapa itu, tetapi bagi kita semuanya, mari kita mulai dari diri kita untuk memperbaiki. Terutama kita harus mulai dari keluarga kita semuanya. Dan tetap kita optimis Allah akan memberikan jalan terbaik bagi kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود. اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود. اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.